Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Vicol Film Koleksi. Kali ini Vicol akan membahas film tentang seorang ayah cacat mental yang difitnah membunuh anak komisaris polisi hingga dia dihukum mati. Bagaimana kisahnya? Langsung aja. Miracle in Cell Number 7. Kisah ini diawali dengan seorang wanita cantik bersama ayahnya. Terlihat wanita ini sedang memegang berkas kasus yang tertulis kasus penculikan dan pembunuhan Lee Yong-gu 23 Desember 1997. Gadis tersebut menemui peramal atau sejenis dukun. Ternyata dukun ini adalah teman ayahnya dulu. Kemudian scene berpindah di sebuah gereja. Seorang pastor memimpin doa dan dua peramal datang dengan wanita tersebut di tengah-tengah. Kemudian di tengah doa, pastor menyebutkan nama perempuan itu dengan sebutan Lee Sung. Berpindah ke sebuah persidangan. Sedang dilakukan sidang mengenai kasus pembunuhan anak kecil pada tahun 1997 dan kasusnya diangkat kembali. Ternyata Lee Sung jadi jaksa pembela dan mengatakan kasus ini harus diperiksa kembali karena semua bukti dan catatannya palsu. Dan Lee Sung mengatakan dia ada di sana saat kejadian itu dan dia akan mengatakan fakta yang sesungguhnya. Kita flashback ke tahun 1997. Terlihat seorang anak dan bapak yang memiliki keterbelakangan mental sedang melihat tas Sailor Moon dari luar jendela. Terlihat anak ini sudah lama menginginkannya, namun hari itu tas tersebut terjual ke anak komisaris polisi. Ayah anak ini bernama Lee Yong-gu dan anak kecil tersebut bernama Lee Sung. Lee Yong-gu meminta tas itu kepada anak komisaris, namun malah disangka menggoda anak tersebut. Jadi dia dihajar habis-habisan oleh komisaris. Keesokan harinya, Lee Yong-gu gajian. Dia berniat membeli tas Sailor Moon dan dia bertemu dengan anak komisaris. Anak tersebut mengajak Lee Yong-gu membeli tas Sailor Moon dari toko yang lain. Terlihat Lee Yong-gu mengikuti anak tersebut dan sampai di pasar dia terlihat memegang anak tersebut sudah dalam keadaan terlentang dan bersimpah darah. Hal ini dilihat oleh ibu-ibu dan melaporkannya kepada polisi. Di tempat lain, Lee Sung sedang menunggu ayahnya yang tidak pulang-pulang. Di sisi lain, Lee Yong-gu sedang diinterogasi. Saat Lee Yong-gu reka adegan di sana, Lee Sung melihat. Dari reka adegan ini sudah terlihat bahwa Lee Yong-gu dipaksa dan disuruh melakukan apa yang tidak dia lakukan. Lee Sung berteriak dan lari ke ayahnya, begitupun Lee Yong-gu, namun keduanya dipisahkan oleh polisi. Lee Yong-gu dibawa ke dalam sel nomor 7. Di sana dia bertemu dengan 5 orang tahanan lainnya. Kita rubah namanya ya karena terlalu susah, jadi kita sebut pertama si gendut, kacamata, gondrong, ketua geng, dan kakek. Saat mereka tahu kasusnya Lee Yong-gu, mereka menghajarnya. Ketika tahu hukumannya adalah hukuman mati, mereka langsung diam. Scene berpindah kepada Lee Sung yang mulai bersekolah, namun dengan wajah yang sedih karena dia berada di panti asuhan. Diperlihatkan Lee Yong-gu sedang duduk. Dia melihat geng lain sedang mengasah sikat gigi hingga tajam. Mereka mau nusuk ketua geng. Namun Lee Yong-gu menggagalkannya dengan mendorong ketua geng hingga dia tertusuk. Ketua geng berterima kasih. Dia akan mengabulkan apapun yang Lee Yong-gu minta. Lee Yong-gu meminta Lee Sung. Ada acara keagamaan di sana. Kebetulan ada Lee Sung. Si gondrong menculiknya dan membawanya kepada Lee Yong-gu. Lee Yong-gu sangat bahagia dan berterima kasih. Saat itu, si gendut ingin melapor ke sipir, namun Lee Sung memohon agar tidak memberitahu. Hal itu pun tidak jadi. Yang semula janji 2 jam mereka akan bersama ternyata gagal karena pendeta jatuh. Jadi Lee Sung harus segera kembali. Si gondrong terburu-buru mengantar Lee Sung namun terlambat. Akhirnya Lee Sung dikembalikan ke sel.
Di sini Li Song dan ayahnya sangat bahagia. Mereka bersenang-senang hingga 2 hari kemudian ada acara keagamaan. Mereka berniat mengembalikan Li Song, namun tidak jadi karena saat itu acara keagamaan Buddha, bukan Kristen. Kepala polisi menemukan Li Song di sel mereka lewat sidak karena ada foto satu anak biarawati yang tidak ada. Lionggu dan teman-temannya dihukum. Lionggu dihukum secara terpisah hingga terjadi kebakaran disebabkan ulah salah satu napi yang permintaannya tidak dikabulkan. Kepala polisi terjebak di dalam, namun Lionggu menolongnya. Dari sini, Lionggu diragukan bahwa dia seorang pembunuh. Li Song sedang meminta gurunya membantunya menemui ayahnya. Di sini terlihat raut bahagia di keduanya. Mereka banyak bercerita hingga sipir memisahkan mereka. Sejak kejadian tersebut, Li Song tidak mau makan hingga jatuh sakit. Dia berkata kepada kepala polisi, "Aku tidak ingin pergi lebih jauh. Bisakah kau menangkapku juga? Aku mohon." Tanpa menjawab apapun, kepala polisi langsung pergi. Di penjara, tiba-tiba sipir mengantarkan kardus ke sel nomor 7 dan ternyata isinya adalah Li Song. Lionggu sangat bahagia. Sipir mengatakan ini adalah hadiah dari kepala polisi. Kemudian Lionggu pergi ke ruangan kepala polisi dan mengucapkan terima kasih. Kembali ke sel, Li Song sedang meminta ketua geng membaca cerita, namun ketua geng tidak bisa membaca. Si gendut ingin bertemu istrinya karena anaknya akan segera lahir, namun itu sia-sia. Scene berpindah. Kepala polisi sedang bersama detektif yang menangani kasus Lionggu. Dia meminta tulisan pengakuan Lionggu dan detektif memberikan salinannya. Li Song dijemput kepala polisi sepulang sekolah untuk pergi ke penjara. Sesampai di penjara, dia mengajari ketua geng menulis dan membaca. Dia juga memberikan telepon pada si gendut untuk menelpon istrinya yang kebetulan saat itu istrinya melahirkan. Dia bisa mendengar suara bayinya dan memberinya nama. Si gendut berterima kasih kepada Li Song. Di sini, Lionggu bercerita kepada temannya bahwa dia tidak membunuhnya. Saat itu dia tergelincir dan jatuh saat dia mengikuti anak itu. Dan dia juga mendengar anak itu berteriak. Saat dia hampiri, ternyata anak tersebut sudah tergeletak bersimpah darah. Lionggu mencoba melakukan CPR, pertolongan pertama, dengan membuka celana untuk melancarkan peredaran darah dan memberi nafas buatan. Saksi yang melihat menyangka dia akan memperkosa gadis tersebut. Hal ini ditulis dengan teman-temannya agar bisa dihafalkan dan diungkapkan dalam sidang. Kembali ke masa sekarang, karena semua saksi adalah mantan napi, jadi kesaksiannya diragukan. Lalu Li Song memanggil kepala polisi untuk bersaksi. Dia pernah menemui komisaris polisi untuk menyelidiki kembali kasus Lionggu, tapi komisaris tidak menggubrisnya. Pengacaranya datang menemui Lionggu, bukan membantunya, malah mengancam Lionggu. Komisaris akan membunuh Li Song jika Lionggu bebas. Jadi Lionggu harus mati jika ingin Li Song hidup. Kepala polisi menyerahkan pernyataan Lionggu pada pengacaranya, namun dia tidak menerimanya. Sebelum sidang dimulai, komisaris polisi menemui Lionggu dalam sel tunggu. Dia mengatakan, "Terima hukumanmu atau aku akan melakukan hal yang sama pada anakmu." Saat persidangan, Lionggu mengakui kesalahan yang dia tidak perbuat. Hal ini membuat dia dihukum mati. Kembali ke masa sekarang, Li Song menjelaskan fakta bahwa hasil otopsi anak tersebut tidak meninggal karena batu bata, namun karena cedera oksipital, nyeri kepala di bagian belakang gitu ya. Di laporan ditulis juga Lionggu mencekiknya, namun hasil otopsi tidak ada tanda-tanda dia dicekik. Setelah sidang diputuskan, Li Song masih bisa bertemu dengan Lionggu. Teman-teman Lionggu merencanakan membantu Lionggu kabur menggunakan balon udara. Namun upaya tersebut gagal karena tali balon udara tersebut menyangkut di kawat tembok penjara. Setelah hari itu, bertepatan 23 Desember adalah ultah Li Song. Di sini Li Song mengatakan kepada ayahnya,
"Terima kasih sudah menjadi ayahku." Dan Leonggu membalas, "Terima kasih telah menjadi putriku." Tiba saatnya Leonggu menerima hukuman terakhirnya dan dia sadar dia tidak bisa berpisah dengan putrinya. Begitu pula Yisong. Dia sangat menginginkan ayahnya. Kembali ke masa sekarang, berdasarkan segala fakta dan saksi, Leonggu terbukti tidak bersalah dan menerima penyelidikan ulang. Ceritanya benar-benar sedih ya guys, cuman di endingnya kita tidak diperlihatkan apa yang terjadi dengan komisaris polisi yang sudah memfitnah Leonggu. Film pun selesai. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Assalamualaikum.